musim hidup kita bisa saja terus berganti. Keberadaan Tuhan bisa saja tidak dapat kita lihat. Namun, penyertaan Tuhan sesungguhnya selalu ada atas hidup kita. Goliat boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daud mengalahkan Goliat. Singa-singa boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daniel aman di tengah-tengah singa-singa tersebut. Tantangan hidup boleh saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi penyertaan Tuhan memberikan kita kemenangan. Kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini menjadi peneguhan bagi kita bahwa sungguh Allah beserta kita, Immanuel. Mari beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka pun dapat menikmati juga indahnya penyertaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu bagi kita semua, selamat memasuki tahun 2025 dengan tema besar penyertaan Tuhan. The Lord is with us.
Tuhan, salib Tuhan, pengorbanan Tuhan telah menebus kami yang percaya kepada Tuhan untuk diampuni segala dosa dan salah, dan melepaskan kami dari hamba dosa, dimerdekakan untuk dibentuk menjadi hamba Tuhan, untuk dilayakkan pada waktunya Tuhan, untuk menerima keselamatan kekal, menerima surga yang abadi, yang mulia, hidup bersama dengan Tuhan yang menebus dosa dan salah kami, tatap muka dengan muka bersama dengan Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Teduhkan hati dan pikiran kami untuk menerima dan merenungkan bersama firman yang akan diberitakan ini. Roh Kudus, berkaryalah sementara firman Tuhan diberitakan. Berkati kami, persekutukan kami di dalam firman Tuhan. Nama Tuhan diagung muliakan di dalam hidup kami semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami naikkan doa dan syukur kami ini. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Lima hari lagi kita akan memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus di Bukit Golgota, di atas salib sana. Di sana Tuhan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa dan salah umat manusia. Dan bagi yang percaya menyambut anugerah ini, pada akhirnya akan menerima kehidupan kekal, masuk di surga yang mulia, hidup bersama dengan Tuhan kita. Saya percaya jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini maupun yang menyaksikan tayangan secara online pada waktunya, yang sudah menerima penebusan daripada Tuhan dan hidup bersama Tuhan, maka pada waktunya surga itu akan menjadi kita semuanya. Itulah sebabnya mari saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 5. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, dan untuk perikop ini saya beri judul Warga Kerajaan Surga. Baiklah, kita akan membaca ayat pertama. Matius pasal 5 ayat yang pertama.
ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan, melihat Allah. 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dari pembacaan tadi, saya ingin membagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, empunya kerajaan surga. Ya, ini tujuan akhir bagi umat ketebusan Allah. Ya, tujuan akhirnya adalah memiliki surga yang kekal. Yang kedua, hati dan karakter. Ini merupakan 2 sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Hati, dari hati keluar ucapan. Ya, kalau hatinya jahat, ucapannya tidak baik. Kalau hatinya baik, ucapannya memberkati. Ya, kalau hatinya dendam, akan bukan mustahil balas dendam, membunuh, perilaku. Ya, dari hati keluar dari mulut, dari hati keluar perbuatan, perilaku. Hati membentuk karakter seseorang. Nah, itu akan kita renungkan bersama. Kemudian yang bagian yang ketiga, ucapan berbahagia, bersukacita.
Baiklah, kita masuk pada bagian pertama. Empunya kerajaan surga. Ini tertulis di dalam ayat 3, ayat 10, ayat 11 dan 12. Ayat 3 mulai. Ya, dikatakan berbahagialah orang mereka yang miskin di hadapan Allah. Merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin itu lawan katanya kaya. Kenapa Tuhan tidak berkata kaya, tetapi miskin di hadapan Tuhan? Ini menyatakan ketika kita berada di dunia, ya, kita diperhadapkan dua hal yang bertentangan, kaya dan miskin. Kaya itu ditandai kita punya, kita memiliki sesuatu, ya. Apa yang menjadi tujuan selama hidup manusia di muka bumi ini? Pada umumnya mereka mengejar kekayaan, mengejar uang, mengejar harta, ya. Mereka untuk itu bekerja, berjerih payah untuk bisa menghimpun uang yang banyak, harta yang banyak, memiliki harta yang banyak. Kedua, selain mengejar harta kekayaan, manusia juga mengejar kedudukan, pangkat. Ya. Sejak kecil manusia belajar di sekolah, melanjutkan ke sekolah menengah, lalu kuliah, mendapatkan gelar S1, S2, bahkan S3. Dibekali dengan ilmu pengetahuan yang banyak, yang relevan untuk kehidupan. Salah satu tujuan untuk mendapatkan kedudukan yang baik. Walaupun kenyataan tidak semua yang berpendidikan tinggi berhasil mendapatkan kedudukan atau pangkat, tetapi itulah yang dikejar, harta maupun kedudukan, pangkat, dan semuanya itu akan mendatangkan kehormatan bagi mereka yang memilikinya. Ya, mereka yang berharta banyak dihormati. Mereka yang mempunyai kedudukan tinggi, berpangkat tinggi dihormati. Itu yang dikejar, dicari. Itu yang dicoba digapai oleh manusia. Tetapi firman Tuhan berkata lain. Berbahagialah mereka yang miskin. Miskin apa? Di hadapan Allah. Miskin berarti gak punya. Atau kalau punya, punya sedikit, tidak banyak. Gitu. Lalu apa berarti sebagai umat ketebusan Tuhan kita nggak boleh kaya, kita nggak boleh mencapai kedudukan yang tinggi? Bukan. Kalau toh kita bisa mempunyai, diberkati Tuhan, memiliki harta kekayaan, kalau toh
kita bisa mencapai pangkat yang tinggi, kedudukan yang terhormat. Kita bisa mendapatkan kehormatan. Saudara-saudara, dikatakan miskin, artinya kita seolah-olah tidak mempunyai semuanya itu. Lalu yang dipunyai siapa? Di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, yang kita miliki adalah Allah. Ini yang utama yang harus kita perhatikan. Segala harta, kemuliaan, kehormatan, kedudukan suatu ketika akan punah, tidak ada bekasnya. Pada saatnya itu kita tinggalkan, tidak kita bawa. Tetapi kalau kita memiliki Allah, memiliki Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan akan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Kita dikatakan empunya kerajaan surga. Nah, itu diawali sejak kita hidup di muka bumi. Kalau kita memiliki Allah, bukan saja kita akan dihantar masuk dalam surga, tetapi kita tahu kalau kita hidup kita, hati kita ada Allah, ada Tuhan di dalam hidup kita, maka segala kebutuhan hidup ini Tuhan tahu dan Tuhan akan memberkatinya. Dari yang paling kecil sampai hal-hal yang paling penting, Tuhan tahu pada waktunya. Tuhan, walaupun kita gak minta, Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Paling tidak untuk kebutuhan sehari-hari, makan, minum, pakai, kebutuhan pokok itu Tuhan jamin melalui doa Bapa kami. Tuhan setiap hari menyiapkan semuanya. Tidak ada kekhawatiran apa-apa kalau Tuhan ada di dalam hidup kami, hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, hidup memiliki Tuhan di dalam hidup kita, di dalam setiap langkah kita, itu akan membawa kita bergaul akrab dengan Tuhan. Ya, karena miskin, maka kita selalu akan mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan tahu segala kebutuhan. Tuhan pada waktunya akan melengkapi. Mungkin kita nggak minta, Tuhan tahu, Tuhan melengkapi. Saudara-saudara, dari sejak kita hidup di muka bumi, kita diajar untuk bergaul dengan Tuhan, ya, akrab dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Nanti di surga sana kita setiap waktu itu bergaul intim dengan Tuhan. Kita mulai diajar sejak di bumi bergaul intim dengan Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan. Dialah mereka yang mempunyai kerajaan
Lalu ayat yang ke-10 dikatakan, mungkin suatu ketika kita dianiaya, ya, karena hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup berpegang pada firman Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Tuhan izinkan terjadi penganiayaan. Tetapi karena penganiayaan itu tujuannya supaya kita melepaskan Tuhan dari hidup kita. Itu suatu tantangan. Tetapi kalau kita tetap pegang teguh, walaupun dianiaya, tetap berpegang pada Tuhan yang mengasihi kita. Kita dikatakan empunya kerajaan surga. Seperti para nabi-nabi yang mendahului kita, mereka pun dianiaya, mereka difitnah, dicela, ya. Tapi mereka tidak karena itu melepaskan imannya kepada Tuhan. Sebaliknya tetap berpegang teguh. Firman Tuhan berkata, mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Firman Tuhan berkata, upah atau pahalanya besar di surga. Saudara-saudara, ada dua hal yang dibicarakan untuk memiliki kerajaan surga. Setelah kita ditebus dari dosa dan salah kita, kita harus hidup miskin di hadapan Tuhan. Ya, kita bergaul akrab intim dengan Tuhan. Kedua, bila Tuhan izinkan aniaya itu terjadi, kita tetap berpegang teguh dengan iman yang kokoh, berpegang teguh, tidak meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, aniaya ini tidak berlaku untuk semua orang, hanya tertentu, ya. Murid-murid Tuhan banyak yang mengalami aniaya, disalibkan, dicemeti, sampai disalib terbalik, semuanya bisa terjadi. Tetapi satu yang tidak mengalami aniaya, Yohanes, ya, murid yang dikasih itu tidak mengalami. Dia hanya dibuang di Pulau Patmos. Di situ malah Tuhan memberikan wahyu kepada dia. Ya, jadi tidak usah khawatir dalam hal ini. Yang penting kita bergaul akrab dengan Tuhan selama kita hidup di muka bumi. Sesudah kita ditebus oleh Tuhan, kita bergaul akrab. Jadikan Tuhan itu milik kita. Kita miliki di dalam setiap langkah hidup kita. Itulah yang akan membawa kita memiliki surga yang kekal itu. Sekarang yang kedua, tentang hati dan karakter. Itu kita baca ayat 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, ya, tentang hati. Ayat yang keempat dikatakan, yang berduka cita. Mereka yang berduka cita
dikatakan akan dihibur. Manusia hidup di muka bumi, siapa yang mau hidup dalam suasana berduka cita, sedih, menangis? Tak ada. Manusia mengejar kesenangan, ramai-ramai, ya bersorak-sorak. Itu yang dikejar oleh manusia. Ya, berpesta pora dan berrekreasi dan sebagainya. Itu yang dikejar oleh manusia. Sampai pun kalau mereka melakukan perbuatan yang berdosa, perbuatan yang keji, mereka tetap hidup dalam sukacita dalam tanda petik. Ya. Mereka yang berkorupsi, melakukan korupsi. Kalau dulu korupsi itu bilangannya juta, belakangan M miliar. Sekarang kalau melakukan korupsi tidak tanggung-tanggung, triliun. Dan mereka hidupnya bersukacita. Mereka berbuat salah, mereka berbuat dosa, tapi mereka bersukacita. Itulah manusia zaman sekarang. Mereka yang sudah bersuami, mereka yang sudah beristri, melakukan penyelewengan, ya, hidup dengan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya, melakukan persetubuhan dengan pria yang bukan suaminya. Mereka tetap bergembira, seolah-olah tidak ada apa-apanya, bersukacita, malah istrinya yang sah, suaminya yang sah disingkirkan, diminggirkan. Mereka berbuat keji, najis, mereka tetap bersukacita. Itu gambaran yang kita dapat di muka bumi. Saudara-saudara, tetapi firman Tuhan berkata, berduka cita, berduka cita. Karena apa? Karena dosa. Karena apa? Karena kekejian, kenajisan. Melihat orang lain berbuat demikian, kita sedih, kita berduka. Tapi yang utama, kita sendiri sebagai umat ketebusan Tuhan. Bukan mustahil suatu ketika kita tergelincir, jatuh, kita berduka cita. Segera datang di bawah kaki Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni. Tapi ada satu hal, sesudah itu jangan dilakukan lagi di kemudian hari. Saudara-saudara, sebagai anak umat ketebusan Tuhan, ketika kita berbuat dosa, berbuat najis, hati kita ditegur, hati kita berbicara dari sanubari kita yang terdalam. Kamu telah berbuat dosa, kamu telah berbuat najis, kamu harus bertobat. Dia
mengaku dosa dan salahnya, diampuni oleh Tuhan. Jangan berbuat lagi. Mereka dihibur oleh Tuhan. Hati mereka menjadi hati yang penuh sukacita di dalam Kristus Yesus. Ayatnya yang kelima, lemah lembut, di dalam terjemahan lain disebut rendah hati. Kita melihat di sekitar kita banyak orang yang menyombongkan diri, menampilkan diri, ya, untuk menyatakan bahwa dirinya seolah-olah adalah yang besar, yang hebat, yang luar biasa. Saudara-saudara, banyak yang melakukan hal-hal yang demikian, tetapi di dalam Tuhan kita dikatakan milikilah hati yang lemah lembut, rendah hati, tidak menyombongkan diri walaupun berhasil, walaupun sukses, karena menyadari semua itu datang dari Tuhan. Ya, semuanya datang daripada Tuhan. Nah, lemah lembut, rendah hati itu seperti Yesus, menjadi teladan yang nyata buat kita umat ketebusan. Yesus adalah pribadi yang lemah lembut, tidak menonjolkan diri. Dia rendah hati dalam segala hal. Ya, itu yang Tuhan inginkan, supaya kita pun sebagai umat ketebusan Tuhan memiliki hati yang lemah lembut, rendah hati. Ayat yang ke-6, lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus akan kebenaran, itu hatinya selalu rindu. Ya, bagaimana bisa mendapat pengertian kebenaran yang sejati? Kita melihat dunia sekitar kita, banyak manusia yang berbuat salah, berbuat dosa. Mereka tidak mau mengakui, malah mereka mencoba menutupi segala perbuatan yang salah, perbuatan yang dosa itu, seolah-olah mereka benar, tidak ada apa-apanya di hadapan orang lain. Mereka merasa tidak bersalah. Itu dunia sekitar kita. Tetapi bagi kita umat ketebusan Tuhan, kebenaran sejati bukan rekayasa seperti yang dilakukan mereka yang lain itu. Kebenaran yang sejati itu ada di dalam firman Tuhan. Itu hanya ada di dalam Tuhan. Kalau kita berbuat salah, kita langsung disadarkan, hati nurani kita diketuk oleh Tuhan. Ada suara yang lembut, kamu telah berbuat salah, kamu telah berbuat
mengingatkan kita lemah lembut, dan kita dengan hati yang lemah lembut dapat mendengar suara yang lembut itu, dan kita disadarkan untuk segera berbalik meninggalkan hidup yang dosa. Inilah kebenaran yang sejati yang hanya ada di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup kita akan dipuaskan jasmani, rohani. Selanjutnya, murah hati atau berbelas kasihan. Contohnya Tuhan kita ketika melihat mereka yang berduka, dihiburkan mereka yang berdosa didekati oleh Tuhan untuk dibawa pada jalan yang benar. Ya, murah hati itu bukan cuma memberi makan kepada si miskin, itu ya, tetapi murah hati juga lebih dari yang lain. Mereka yang miskin kita ulurkan tangan, tapi mereka yang berbuat dosa, yang salah, yang menyimpang, kita ulurkan tangan untuk menggandeng mereka datang kembali kepada kebenaran Tuhan. Murah hati, berbelas kasihan. Ya, itu yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup kita. Saudara-saudara, semuanya itu menyangkut hati. Hati yang berduka cita, hati yang lemah lembut, hati yang lapar dan haus akan kebenaran, hati yang berbelas kasihan. Itu Tuhan inginkan terjadi di dalam umat ketebusan Tuhan selama hidup di muka bumi. Milikilah hati yang demikian. Selanjutnya ayat yang ke-8 tentang suci hati. Ya, kita tahu dunia tempat kita tinggal ini penuh dengan dosa dan salah, penuh dengan kenajisan, penuh hal-hal yang tidak benar. Saudara-saudara, seringkali hati kita juga tergoda, ya, tergoda. Tetapi dikatakan di sini suci hati. Hati kita bersih dari semua itu. Bersih ibarat ikan di laut, walaupun air laut itu asin. Ikan itu sehari-hari hidup di laut, tetapi dia tidak menjadi asin selama dia hidup. Selama kita hidup, ada Tuhan di dalam hidup kita. Kesucian itu akan ada di dalam kehidupan kita. Kalau kesucian itu ada, dikatakan apa? Mereka akan melihat Allah. Ya, di surga sana akan melihat bertatap muka dengan
sana tidak ada warganya yang tidak suci hatinya. Semuanya hanya suci. Nah, kita selama hidup ini Tuhan berkata suci hati. Perhatikan hati kita, jangan sampai dicemari oleh hal-hal yang tidak benar, jangan dicemari oleh hal-hal yang menajiskan. Demikian selanjutnya yang ke-9, membawa damai. Apa artinya? Kalau membawa damai, dunia kita ini banyak perselisihan, banyak persengketaan, banyak peperangan, banyak pertengkaran. Tidak ada damai di sana. Tetapi sebagai umat ketebusan Tuhan, kita diutus untuk membawa damai kepada mereka. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa mendamaikan mereka kalau hati kita sendiri tidak ada damai? Terlebih dulu hati kita harus ada damai, baru kita bisa mendamaikan yang lain. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, dikatakan akan disebut sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak Allah, kita dilayakkan enggak masuk ke surga? Iya. Sebagai anak Allah, kita dilayakkan untuk masuk ke surga, untuk melihat Allah, ya, karena hatinya suci. Di situ kita berjumpa dengan Tuhan yang mengasihi kita. Ya. Nah, berduka cita, lemah lembut hatinya, lapar dan haus akan kebenaran, hati yang haus dan lapar akan kebenaran, murah hati, hati yang berbelas kasihan, suci hati, membawa damai, itu di dalam hati kita, umat ketebusan Tuhan. Kalau itu ada di dalam hati kita, akan membentuk karakter umat ketebusan Tuhan. Karakternya bagaimana? Karakter yang seperti Yesus miliki. Tuhan Yesus berduka cita hatinya melihat manusia berdosa, hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan. Tuhan Yesus mempunyai hati yang lemah lembut. Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Kita diajar untuk mengejar kebenaran itu. Tuhan Yesus mempunyai hati yang berbelas kasihan. Tuhan Yesus mempunyai hati yang kudus. Walaupun dunia sekitarnya penuh dosa, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus selama hidup di muka bumi tidak pernah berbuat dosa, tidak tercemari oleh dosa, malah memuduskan manusia dari dosa dan salah. Yesus hatinya penuh dengan damai, mendamaikan manusia yang berdosa dengan Bapa yang di surga.
dari hati dibentuk mempunyai karakter yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Karakter sebagai warga kerajaan surga. Karakter hati dan karakter ini tidak nanti kalau kita sudah masuk di surga baru kita terbentuk, tidak, tetapi selagi kita berada di muka bumi, itulah medan yang akan melatih kita untuk dibentuk hati kita, karakter kita dibentuk menjadi serupa dengan gambar Allah di dalam Putra-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Nah, dengan karakter yang sedemikian, hati yang sedemikian, kita layak, dilayakkan untuk mewarisi kerajaan surga. Itulah sebabnya dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9, Tuhan berkata, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11, maaf bukan 9, ayat yang ke-11, Tuhan berbahagia mereka yang mempunyai hati, yang mempunyai karakter sebagai warga kerajaan surga. Bahagia dan sukacita itu bukan nunggu kita sudah di surga sana. Selama kita hidup di muka bumi pun bahagia dan sukacita itu Tuhan berikan kepada kita apabila kita mempunyai hati dan karakter surga sebagai warga surga. Bahkan Tuhan berkata, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu nanti di surga besar sekali. Saudara-saudara, melalui ayat-ayat ini Tuhan berbicara kepada kita, milikilah surga. Tuhan berbicara kepada kita, milikilah hati dan karakter sebagai warga surga. Selagi kita hidup di muka bumi, kita sudah punya. Saudara-saudara, satu negara dengan negara yang lain mempunyai karakteristik warganya yang berbeda. Ya, karakteristik warga negara A dengan karakteristik warga negara B itu beda. B dan C beda. Demikian juga karakteristik umat ketebusan Tuhan itu beda dengan karakteristik mereka yang hidup di dalam dunia, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mau menerima Tuhan. Tuhan ingin supaya kita memiliki karakteristik sebagai warga kerajaan surga untuk memiliki surga pada waktunya bersama dengan Tuhan di sana. Amin. Puji Tuhan. Saya kira firman Tuhan saya akhiri sampai di sini. Kita akan tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan menyediakan
surga sebagai tempat tinggal kami sebagai umat ketebusan Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau mengaruniakan segala yang terbaik buat kami umat-Mu. Tuhan, hanya kami mohon seperti firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami renungkan bersama, berilah kepada kami hati dan karakter surgawi, yang hati dan karakter seperti Yesus Tuhan kami. Berilah kepada kami Tuhan hati yang miskin, yang selalu berharap di hadapan Tuhan, yang selalu bergaul dengan Tuhan, yang memiliki Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam langkah-langkah hidup kami. Bergaul akrab bersama dengan Tuhan sebelum kami naik ke surga, diangkat naik ke surga untuk bergaul dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Di bumi pun kami, walaupun mata jasmani kami belum pernah melihat wajah Kristus yang sesungguhnya, tetapi kami diajar sudah dapat bergaul akrab intim bersama Tuhan dan memiliki hati dan karakter warga surgawi. Tuhan Roh Kudus, tolong kami semuanya. Kiranya kami hidup berkenan selalu di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Nama Tuhan selalu disebut, selalu disanjung tinggi di dalam hidup kami, dan kami diajar tetap setia beribadah kepada Tuhan dan tekun di dalam pelayanan di ladang Tuhan. Nama Tuhan diagung muliakan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk kita boleh beri yang terbaik. Kami mengucap terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap terima kasih karena banyaknya dan besarnya kasih-Mu atas kehidupan kami. Kami rindu Tuhan karena Engkau sudah memberkati kehidupan kami dengan luar biasanya. Kami rindu Tuhan juga memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita, anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita terima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.